Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini aku akan ngejelasin cara menganalisis data uji tarik. Nah, jadi di data ini pasti ada beberapa data gitu ya yang udah diketahuin gitu kan sebelumnya. Kayak ini nih, yang pertama spesimen diameter atau diameter dari sampel itu 8 mm. Selanjutnya ada spesimen length atau panjang awal sampelnya itu 175 mm. Kemudian ada data length yang dimana data length ini itu panjang sampel ketika diberi beban. Nah, untuk satuannya itu adalah milimeter, dan yang kita ketahuin yang terakhir yaitu data load atau bebannya itu masih dalam satuan kilonewton. Nah, untuk data-data ini itu ada beberapa ketentuan kayak harus dirubah dulu gitu satuannya. Seperti spesimen diameter itu yang diketahuinya kan dalam milimeter. Nah, kita harus ubah ke dalam meter. Caranya gimana sih? Caranya itu klik datanya sama dengan klik datanya, kemudian dikali 10 pangkat minus 3. Enter. Oke. Jadi kita di sini udah ke dalam bentuk meter. Selanjutnya ini yang spesimen length-nya itu harus dirubah ke sentimeter, di mana caranya ialah sama dengan datanya pencet, kemudian dikali 10 pangkat minus 1, kemudian enter. Nah, setelah itu kita harus mencari kayak ini nih, spesimen radius. Spesimen radius. Apa sih spesimen radius? Nah, untuk spesimen radius ini adalah jari-jari. Nah, yang dimana jari-jari itu rumusnya setengah dari diameter, teman-teman. Makanya sama dengan rumusnya diameter dibagi 2. Nah, oke. Yang terakhir itu ada spesimen area atau luas penampang sampel. Nah, untuk spesimen area ini kita bisa menggunakan rumus luas lingkaran yang dimana rumusnya sama dengan PI kurung buka kali kurung buka lagi, jari-jarinya masukin, selanjutnya pangkatin 2, tutup kurung. Nah, udah ketemu. Setelah itu kita harus nyari nih, harus rubah si length-nya dari mm ke cm, load-nya dari kilonewton menjadi newton. Caranya untuk yang length itu adalah sama dengan datanya pencet, setelahnya dikali 10 pangkat minus 1. Oke. Biar auto langsung klik kanan aja 2 kali. Load, kalau untuk yang load itu adalah di datanya dikali 10 pangkat 3. Oke. Sama dengan datanya dikali 10 pangkat 3. Oke. Ini auto aja langsung, nah gitu. Nah, setelahnya kan kita udah dapet tuh length-nya dalam satuan cm, load-nya juga sama dalam satuan newton. Nah, sekarang kita harus cari berapa sih nilai dari strain and stress-nya. Nah, untuk strain itu bisa dicari dengan ini, length dibagi dengan ini, spesimen length. Kita dikunci aja FNF 4. Oke. Langsung diklik aja 2 kali biar datanya muncul semua langsung auto. Nah, untuk yang stress itu sama ini ya.
rumusnya N per M pangkat 2. Jadi pencet yang M, setelah itu bagi yang ini, M pangkat 2. Kunci juga sama. Oke. Nah, setelah kita dapat nih semua yang harus kita cari nilainya, sekarang kita next-nya harus bikin kurva stress and strain-nya dong. Nah, caranya itu kalian ke insert, selanjutnya ke chart, itu ada scatter, pilih yang ini. Klik kanan, terus ini, select data. Add, untuk series name-nya itu pakai kurva strain. Untuk X values-nya itu tinggal klik yang sumbu X dan tarik ke bawah. Sampai datanya sampai bawah ya teman-teman, sampai habis. Begitupun nanti sama untuk yang sumbu Y. Untuk sumbu Y juga sama ya teman-teman. Itu klik data yang Y-nya, terus sampai bawah, tarik. Sampai datanya habis. Oke. Kalau sudah semua, ini tinggal oke. Dan kita dapat kurva strain-nya. Misal nih di kiri dan di sumbu X, di sumbu Y-nya apa yang dinamain, kalian tinggal pakai axis title. Ini sumbu Y, itu stress. Dan untuk di sumbu X-nya itu ada strain. Nah, kita udah dapet nih kurva strain-nya. Tapi tugasnya belum selesai karena ada beberapa poin lagi yang harus dicari. Contohnya ini nih, breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan yield point. Nah, untuk titik-titik ini aku akan jelasin di part 2 ya. Jangan lupa ditonton.